Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya untuk mempelajari sebuah materi yang sangat penting, yaitu hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk mengamalkan amal saleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas karenanya, yang bertauhid kepadanya, dan termasuk hamba-hambanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini berjudul Hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa poin yang insyaallah akan ana sampaikan. Yang pertama, muqaddimah. Yang kedua, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, nama-nama lain, nama-nama syar'i dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat dan tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, kapankah seseorang itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi ahli bid'ah. Yang pertama, muqaddimah. Materi ini sangat penting sekali karena banyak orang yang masih belum mengetahui, belum bisa membedakan mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mana yang ahli bid'ah. Bahkan sebagian orang mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, akan tetapi ukurannya atau barometernya bukan hanya sekedar pengakuan. Barometer yang sebenarnya, yang hakiki adalah pembuktian dari pengakuan tersebut. Hal ini layaknya seperti permasalahan cinta misalnya. Karena barometer dari cinta itu adalah pembuktian. Bukan hanya sekedar mengaku cinta, tapi bagaimana kita membuktikan cinta kita, mengaplikasikan cinta kita. Dan juga barometernya adalah kita dicintai. Bukan hanya sekedar mencintai, tapi kita dicintai oleh seseorang yang kita cintai. Ya, ini sebagaimana ucapan seseorang penyair yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah.
Salah seorang penyair berkata, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Masing-masing orang itu mengaku punya hubungan dengan Laila, seorang wanita. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka, akan tetapi Laila tidak mengakuinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari syair ini, itu bukan hanya sekedar mengaku, bukan hanya sekedar mencintai, tapi bagaimana orang yang kita cintai itu mencintai kita. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita agar cinta kita itu jujur, benar, bukan cinta yang palsu, sehingga orang yang kita cintai itu mencintai kita. Ya, kalau sekedar mengaku saja semua orang bisa. Dalam masalah cinta ini, al-Yahud dan juga an-Nasara, mereka mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mengaku mereka itu kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berkata, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan kami ini kekasihnya Allah. Tapi Allah bantah di lanjutan ayatnya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla cinta kepada kalian, maka kenapa Allah Azza wa Jalla mengadab kalian disebabkan dosa-dosa kalian? Bahkan Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang-orang Yahudi dan Nasara dari ahli kitab ke neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalna fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab al-Yahud dan an-Nasara dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka Jahannam kekal dalamnya. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Tapi mereka mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sekedar mengaku semua orang bisa. Ya, barometernya bukan hanya sekedar mengaku, tapi apakah kita mengaplikasikan cinta kita sehingga cinta kita menjadi cinta yang benar. Dan ini juga yang Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian dengan cara mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan lebih dari itu. Apa pahalanya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini merupakan ayat ujian. Ya, ujian. Jadi kalau sekolah itu kan biasanya ada ujiannya kan, untuk menunjukkan apakah pemahaman santri, apakah pemahaman murid itu benar atau tidak. Ayat ini sebagai ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah. Ini ujiannya. Benar nggak cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Jujur nggak cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Wa laisa huwa 'ala tariqatil Muhammadiyah. Tapi orang tadi itu tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Allah tapi nggak mau ittiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Imam Katsir rahimahullah, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka dia berdusta. Cintanya dia itu palsu, bukan cinta yang benar. Kenapa? Hatta yattabi'a syari' al-Muhammadiyah. Sampai dia mengikuti An-Nabi SAW wa dinan nabawi fi jami' aqwali wa ahwali. Sampai dia mengikuti Nabi SAW dalam semua ucapannya dan dalam semua keadaannya. Demikian pula ada sebuah syair yang sangat indah yang dinisbatkan kepada Mahmud Al-Warraq, atau ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dalam syair tersebut dikatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau memaksiati al-ilah, Allah Azza wa Jalla, wa anta tudhiru hubbahu, tapi engkau
menampakkan, engkau mengklaim, engkau mendakwakan bahwasanya engkau mencintai Allah. Engkau mengaku engkau cinta Allah, tapi nyatanya engkau memaksiati Allah Azza wa Jalla. Kata penyair tadi, hadza muhalun fil qiyasi badi', maka ini mustahil. Berarti cintamu itu palsu, dusta. Kemudian kata penyair tadi, lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur, shadiq, engkau benar-benar jujur dalam mencintai Allah Azza wa Jalla, maka pasti engkau akan menaati Allah Azza wa Jalla, pasti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Karena orang yang mencintai itu pasti menaati zat yang dia cintai. Itu pembuktiannya. Jadi pembuktian cinta itu dengan menaati zat yang dia cintai. Kalau kita ngaku cinta Allah Azza wa Jalla, maka konsekuensinya kita wajib menaati Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau kita nggak mau menaati Allah, nggak mau ittiba kepada Nabi SAW, maka cinta kita palsu. Ini kata penyair tadi. Maka demikian pula dalam masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, semua orang bisa mengaku bahwasanya dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi barometernya bukan hanya sekedar pengakuan, harus benar-benar diaplikasikan. Dia harus benar-benar yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang poin yang kedua, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nama ini, nama Ahlus Sunnati wal Jamaah itu sudah dikenal, sudah ada, sudah disebut-sebut sejak zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 106. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada sebagian wajah-wajah itu yang putih bersinar-sinar, berbahagia mereka, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala, sehingga wajah mereka putih, bersinar, mereka ceria, bergembira. Tapi di sisi lain, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah pada hari itu yang hitam kelam, karena khawatir, takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Al-Baghawi diriwayatkan, beliau mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Yang putih bersih ceria wajahnya adalah wajahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sedangkan yang wajahnya hitam kelam itu adalah wajahnya Ahlul Bid'ah. Jadi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dikenal bahkan sejak zaman sahabat. Bahkan di antara keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara pahala mereka adalah Allah Azza wa Jalla akan memutihkan wajah mereka di hari kiamat kelak. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mukatsir rahimahullah ketika menafsir ayat tadi, beliau mengatakan yakni yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Pada hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan putih. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah, sedangkan wajahnya ahli bid'ah wal furqah akan hitam kelam. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang perlu kita, jadi intinya tadi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah ada sejak zaman sahabat, sudah dikenal. Sekarang siapakah mereka? Kita mau bahas dari kata-kata ahlunya dulu. Karena ada ahlu, as-sunnah, al-jamaah. Ada 3 kata di situ. 3 sukat, ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun, kata para ulama dan Syekh Salam bin Salam Suhaimi dalam kitab beliau Kun Salafin al-Jadda, ahlu syai' hum akhassun nasi bihi. Kata-kata ahlu syai' misalkan ahlul Madinah, misalkan ahlu Surabaya misalkan, maka mereka adalah orang-orang yang khusus tinggal di kota Surabaya, maka dikatakan ahlu Surabaya. Ya jelas ya. Jadi kalau ahlu itu orang-orang yang khusus terhadap sesuatu. Misalkan ahlu baiti, mereka adalah ahlu baiti, yakni orang-orang keluargaku. Mereka adalah para keluargaku. Jadi ahlu akhasun nas bihi, ya. Kalau ahlu sunnah berarti apa? Akhasun nas biha, orang-orang yang khusus terhadap sunnah.
Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah dalam akidah mereka, dalam amalan mereka, dalam ucapan mereka, dalam seluruh ahwal mereka, mereka berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka disebut ahlu sunnah. Karena benar-benar berpegang teguh dengan as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua kita bahas makna as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Ya, secara umum as-sunnah kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan was-sunnah hiya tariqatul masluka fayashmalu dzalika tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafahu ar-rasyiduna minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. As-sunnah kata beliau itu merupakan jalan yang ditempuh. Jadi sebuah jalan yang ditempuh, dan jalan ini adalah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafanya ar-rasyidun al-mahdiyun. Jalannya Nabi dan jalannya para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Jadi as-sunnah itu merupakan, ya, simpelnya merupakan segala sesuatu dari akidah Nabi SAW dan juga para sahabatnya, kemudian amalan mereka, kemudian ucapan mereka. Wa hadhihi sunnatul kamilah. Inilah sunnah yang sempurna. Demikian pula beliau mengatakan setelah itu, wa katsirun minal ulama al mutaakhirin yakhussu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Akan tapi ulama belakangan mereka mengkhususkan nama as-sunnah dengan akidah. Jadi mereka memahami makna as-sunnah dengan akidah. As-sunnah yaitu akidah. As-sunnah sama dengan akidah. Kenapa? Li'annaha asluddin. Karena akidah itu merupakan pondasinya agama. Wal mukhalif fiha ala khatarin azim. Dan orang yang menyelisih akidah, menyelisih usul sunnah, menyelisih usul agama, pondasi agama, maka dia dalam bahaya yang sangat besar. Imma bisa jadi kafir atau minal bisa menjadi mubtadi ahli bid'ah. Kalau misalkan dia menyelisih usul akidah yang itu sampai ke derajat kufur akbar misalnya, seperti orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kata para ulama, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini usul sunnah, usul akidah. Kalau diselisih maka dia bisa menjadi kafir. Insyaallah akan datang pembahasan lebih lanjut. Jadi intinya as-sunnah itu merupakan jalannya Nabi SAW dan para khulafanya dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, terutama dalam masalah akidah, masalah usul, prinsip-prinsip agama. Ya, dari mana kita tahu itu usul atau tidak? Dari kitab-kitab akidah seperti kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Juga ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Ada juga kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari, dan masih banyak yang lainnya, kitab-kitab as-sunnah. Ya, di situ kita bisa mendapatkan bahwasannya hal-hal yang tertera di dalam kitab-kitab tersebut merupakan usul yang jika diselisih wal iyadzubillah maka seseorang bisa keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, bisa menjadi mubtadi atau lebih dari itu menjadi kafir. Kemudian yang ketiga sekarang, kosakata yang ketiga, maknal jamaah. Apa itu jamaah? Para ulama mengatakan, dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Ali As-Salafiyah di Syarh Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-jama'atu tutlaq wa yuradu biha ahadul ma'nayain. Kata-kata al-jamaah itu ada dua maknanya. Al-ma'nal awal jama'atul abdan. Jadi kalau antum menemukan kata-kata al-jamaah, maka ada dua kemungkinan maknanya. Makna yang pertama adalah jama'atul abdan. Apa itu jama'atul abdan? Wa huwa al-ijtima' tahta hakimin muslim bi an yusma' wa yuta'a lahu fi ghairi ma'siyatillah ila ghairi dzalik. Jama'atul abdan adalah dengan kita berkumpul, ya, kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang bukan maksiat, dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat. Dalilnya sangat banyak sekali, dan ini termasuk usul akidah. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Atau sebelumnya dari Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Rasulullah SAW dan pemimpin di antara kita. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ati'ullah, Allah pakai kata-kata ati'u, taatilah. Ketika Allah menyebutkan wa ati'ur rasul dan taatilah Rasul, Allah pakai kata-kata ati'u, taatilah. Tapi ketika menyebutkan wa ulil amri minkum, Allah tidak memakai kata-kata wa ati'u ulil amri, enggak pakai. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu terikat dengan ketaatan kepada Allah. Maksudnya, jika pemimpin kaum muslimin menyeru atau memerintahkan kita kepada sebuah maksiat, maka tidak boleh kita menaati makhluk dalam rangka maksiat al-Khaliq. Allah SWT mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk, baik itu kepada pemimpin kaum muslimin, baik itu kepada orang tua atau selainnya, atau suami misalnya, dalam rangka memaksiati al-Khaliq, tidak boleh. Ya, jadi ketaatan pada pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Misal pemimpin kaum muslimin memerintahkan kita ke dalam dengan 10 hal, misalkan 10 perkara. 9-nya ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi yang satunya maksiat. Maka yang tidak kita taati yang satu ini saja. Adapun yang 9 itu kita taati karena mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang kedua dari as-sunnah, dari hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma habba wa karih." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang karih, yang dia benci. Ya, baik kebijakannya kita sukai ataupun kebijakannya kita benci, selama kebijakannya itu bukan maksiat, maka wajib bagi kita untuk menaatinya karena mengamalkan sabda Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan, illa an yu'mara bimaksiyah. Beliau mengecualikan kita boleh nggak taat jika apa? Jika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat. Misalkan diperintahkan untuk berzina, ini maksiat, maka tidak boleh menaatinya. Fa in umira bimaksiyah, jika seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya kepada sebuah kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh bagi rakyat tadi menaatinya dalam perkara maksiat tadi. Dan kemudian juga yang lebih dari itu, dalam hadis riwayat Muslim juga dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai. Nanti sepeninggalku akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku, tidak mengamalkan syariat Islam, tapi muslim, tapi enggak mengamalkan syariat Islam, tidak berhukum dengan hukum agama Islam, wala yastannuna bi sunnati, dan juga tidak mengamalkan sunnahku. Ini kabar dari beliau, dan beliau wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berucap dari hawa nafsu beliau, in huwa illa wahyun yuha, itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi ini kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti semeninggal beliau akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjuk beliau, yang tidak mengamalkan sunnah beliau, tidak berhukum dengan hukum agama Islam, tapi muslim. Bahkan beliau mengatakan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jismani ins. Dan bahkan lebih dari itu, ada di antara mereka itu yang hatinya hati setan tapi jasadnya manusia. Sangat-sangat dolim. Ya, sangat-sangat dolim. Hatinya seperti hati setan tapi jasadnya manusia. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, para sahabat yang mencintai kebaikan, tanya kepada Nabi SAW, tanya kepada ulama, karena ini diperintahkan Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian enggak mengetahui. Hudzaifah tanya kepada Nabi SAW, qultu fahal, kemudian kata beliau, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Wahai Rasulullah, jika aku dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu, enggak mendapatkan petunjuk Nabi, enggak mengamalkan sunnah, ya, hatinya hati setan, sangat-sangat dolim, apa yang harus aku perbuat ya Rasulullah? Apakah aku bunuh dia? Apakah aku berontak dia? Apakah aku demo dia? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengarkan, tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati pemimpin tadi. Lil amir,
wa in duriba dhahru wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, fasma' wa ati, tetap dengarkan dan taati dia dalam perkara yang ma'ruf. Beliau tidak memerintahkan kita agar berontak, beliau tidak memerintahkan kita agar mendemo. Kemudian yang selanjutnya, jadi di jamaah yang pertama itu jama'atul abdan. Makna yang kedua jama'atul adiyan. Makna jamaah yang kedua adalah jama'atul adiyan. Apa itu jama'atul adiyan? Kata para ulama, wa huwa tamassukur rajul bis sunnah, yakni berpegang teguh dengan sunnah atau berpegang teguh dengan kebenaran. Faman tamassaka bis sunnah fahuwa ala jama'atil adiyan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia berada di atas jama'atul adiyan, meskipun dia cuma sendirian. Jadi jama'atul adiyan itu nggak harus orang banyak, nggak harus. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan kebenaran, dengan hak, maka dia termasuk jamaah. Ini sebagaimana perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hak kebenaran, wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian. Meskipun semua orang ya tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, tapi hanya kita yang berpegang dengan sunnah, maka orang tadi yang berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan jamaah. Sehingga kesimpulannya, ringkasnya, kata Asy-Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Ijtima'. Ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, dan ahli yang ijtima', yang berkumpul di atas hak kebenaran. Summu ahlas sunnah li'annahum mutamassikuna biha. Mereka dinamai sebagai ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Li'annahum mujtami'una 'alaiha, dan karena mereka bersatu di atas sunnah. Jadi persatuan mereka di atas sunnah, di atas kebenaran, di atas hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu al-haq, agama Islam ini, dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena mereka bersatu di atas hak, di atas sunnah, maka mereka dinamai sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Itu ya sebab penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah juga punya nama-nama yang lainnya. Ya, kalau kita ringkas, yang pertama tadi ahlus sunnah wal jamaah, nama yang pertama, nama-nama syar'i. Yang kedua ada ahlul hadis. Ahlul hadis ini juga nama lain dari ahlus sunnah, dan ini sering dipakai para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, yang ketika mereka menyebutkan ahlul hadis misalkan atau ashabul hadis, maka yang mereka maksud adalah ahlus sunnati wal jamaah, karena ahlus sunnah wal jamaah mereka perhatian dengan hadis Nabi SAW. Mereka orang yang paling paham terhadap hadis Nabi SAW. Mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Oleh karena itu mereka dinamai ahlul hadis atau ashabul hadis. Kemudian juga yang ketiga ahlul athar. Ahlul athar karena mereka berpegang teguh dengan athar, ya, berpegang teguh dengan hadis dan juga berpegang teguh dengan atharnya para salaf, di antaranya para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Jadi ketika mereka menyebutkan ahlul athar, maka yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti ucapan seorang salaf yang bernama Ibnu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau pernah mengatakan wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahli bid'ah adalah mereka suka mencela ahlul athar, ya. Jadi yang beliau maksud ahlul athar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yakni jalan mereka, bukan individu mereka, ya, bukan si A, si B, si C, si D, bukan. Tapi jalan yang mereka tempuh ini, sunnah yang mereka jalankan ini, itu merupakan jalan keselamatan dari neraka. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, beliau pernah mengatakan, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala tintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahli kitab al-Yahud dan Nasara, mereka bercerai-berai menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil millah, dan umat ini sataftariku ala thalathin wa sab'in, akan bercerai-berai, berpecah belah menjadi 73 golongan.
Kemudian kata beliau tintani wasab'una finnar, 72 golongan diancam masuk neraka karena jalannya salah. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok, satu golongan yang berada di surga. Maka beliau menjawab wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, at-taifatul mansurah, kelompok yang Allah tolong. Karena kebenaran itu kata para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran itu pasti Allah tolong, tapi ada ujiannya. Ya, pasti ada lika-likunya. Tapi ini endingnya wal akibatul muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Coba antum lihat sejarah Nabi SAW, sejarah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka ketika mendakwakan, ya mereka dicaci maki oleh kaumnya. Ini ujian mereka alaihi wassalatu wassalam. Tapi nanti endingnya, akhir ceritanya, Allah tolong mereka. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu taifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sebuah golongan, satu golongan dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka orang yang mencampakkan mereka, orang yang membuli mereka, mencaci maki mereka, mengintimidasi mereka, enggak akan mencelakakan mereka karena Allah menolong mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah, yaitu angin di akhir zaman. Dan dalam riwayat lain wahum kadzalik, mereka tetap berada seperti itu di atas al-haq. Kemudian yang keenam, penamaan yang keenam adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Salafiyun ini nisbat kepada as-salaf, ya, as-salaf. As-salaf secara bahasa itu jam'u salif wasalif al-mutaqaddim. As-salaf secara bahasa itu orang yang telah berlalu, yang telah mendahului kita. Jadi ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, ya, nenek moyang kita, mereka itu secara bahasa mereka itu salaf. Kenapa? Karena mereka telah mendahului kita. Qad taqaddamu, mereka telah mendahului kita. Sedangkan wasalaf al-jama'atul mutaqaddimun, sedangkan salaf itu merupakan jamaah yang telah berlalu. Ya, jamaah yang telah berlalu. Dan yang dimaksud di sini siapa salaf itu? Salaf itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga at-tabi'un, dan juga atba'ut tabi'in. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dan juga atba'ut tabi'in, para pengikutnya at-tabi'in. Ini salaf, dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah salaf, ya. Dan mereka nisbat kepada salaf karena mereka memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para salaf. Dan itu memang yang Allah wajibkan. Ya, wajib bagi kita itu untuk memahami agama Islam ini, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul SAW, durhaka kepada beliau SAW setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Ya, yang dimaksud orang-orang beriman di sini adalah para sahabat. Dia mengikuti, dia beragama dengan jalan selain jalannya, selain agamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah ancam, nuwallihi ma tawalla, kami akan balingkan dia kemana dia berpaling. Kami akan sesatkan dia kemana dia tersesat. Wa nusli jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam wa sa'at masir. Waliyadzubillah. Jadi mafhumul mukhalafahnya atau makna dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang tidak beragama, tidak bermanhaj sesuai dengan manhajnya para sahabat. Diancam dengan tadi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita
untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Azza wa Jalla berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, para sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, maka Allah janjikan pahala yang luar biasa. Apa itu? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir banyak sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah kemenangan yang nyata, yang besar. Maka ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, alaika bi athari man salaf, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan atharnya para salaf, wa in rafadakan nas, meskipun manusia menolak dirimu, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati engkau dari pendapatnya orang-orang, wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka membisikkanmu dengan bisikan-bisikan yang indah. Kemudian nama yang terakhir, yang ketujuh adalah al-ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang terasing. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, pada al-Islamu ghariban, Islam dimulai muncul dalam keadaan terasing, diasingkan oleh kaum kufar Quraisy. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan nanti akan kembali asing lagi. Sebagaimana dulu asing, nanti akan balik asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan tuba bagi orang-orang yang terasing. Kata dari sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian poin yang ketiga adalah sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tanda-tanda mereka. Yang pertama adalah mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salaf rahimahumullah ajma'in. Ya, harus ada tiga itu. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Enggak cukup dengan Al-Qur'an, tapi harus ada as-sunnah juga. Dan ini dua enggak cukup, harus ada yang ketiga, sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja enggak bisa kita. Bagaimana kita bisa sholat, menunaikan wa aqimus sholat, tunaikan sholat tanpa sunnah? Enggak mungkin bisa. Karena Allah enggak menjelaskan bagaimana tata cara kita sholat. Waktunya enggak dijelaskan. Di Al-Quran enggak ada waktunya. Yang menjelaskan siapa? Nabi SAW. Maka wajib bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran, as-sunnah, dan enggak cukup sampai sini saja. Harus ada yang ketiga, sesuai dengan pemahaman para salaf. Karena mereka yang paling paham terhadap agama Islam ini. Mereka yang paling selamat jalannya, yang paling hikmah, yang paling bijak. Ya, karena kalau kita pahami berdasarkan akal kita, maka akan rusak oleh waliyadzubillah. Di antara dalilnya adalah yang tadi yang disebutkan, yang Anda bawakan tadi itu, surat At-Taubah dan seterusnya. Juga dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelahnya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, ini yang ketiga tadi, sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang disebutkan di sini kata Syekh Abdul Malik hafizahullah taala, istamala ala fahmi salaf fi hadzal sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ini mencakup pemahaman para salaf terhadap jalan ini. Ma'annahu la yashukku ahadun fi anna man iltazamil kitab wa sunnah faqad ihtada ila siratal mustaqim. Ya, bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka dia sudah mendapatkan petunjuk kepada as-siratal mustaqim. Karena Al-Qur'an dan sunnah merupakan jalan keselamatan. Taraktu fikum syai'ain, kata Nabi sallallahu, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan juga sunnahku. Jadi barang siapa berpegang dengan Al-Quran sunnah, maka dia sudah mendapatkan petunjuk as-siratul mustaqim. Kurang satu, illa annahu lamma kana fahmun nasil kitab wa sunnah min as-sahih wa min as-saqim. Tapi karena manusia ketika memahami Al-Quran, ketika memahami as-sunnah, itu ada pemahamannya yang benar
dan ada pemahamannya yang salah, maka wajib bagi kita untuk iktadal amru ruknan tsalitsan raf'il khilaf. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkan rukun yang ketiga, yaitu taqyidu fahmil akhlaf bi fahmil aslaf. Kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, ya. Dan itu tafsir dari setelah alaihim. Kemudian yang selanjutnya, ciri mereka yang kedua adalah ihtimamuhum bit tauhid wa hirsuhum ala nasyri aqidah sahih. Mereka perhatian dengan tauhid dan mereka semangat menyebarkan akidah sahihah, karena tauhid itu merupakan asas pondasi agama Islam dan tauhid itu merupakan sebab keselamatan, sedangkan lawannya syirik sebab kebinasaan. Maka tauhid menjadi asas dalam agama Islam ini, dan dakwanya para nabi dan rasul, mereka perhatian terhadap tauhid. Semua nabi dan rasul Allah utus untuk mendakwakan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus seorang rasul kepada masing-masing umat, tugas mereka mengajak kaumnya an i'budullaha, wa kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut semasa Allah azza wa jalla. Maka ahlus sunnah wal jamaah mengikuti para nabi dan rasul. Mereka perhatian terhadap tauhid. Dan di antara sebab-sebab kesesatan adalah berpaling dari tauhid, ya, fokus terhadap misalkan ya perkara, ya misalkan kalau zaman sekarang ini banyak dai-dai yang fokus terhadap politik misalnya. Mereka ingin memperbaiki umat ini dari atas, dari politik. Sedangkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka memperbaiki umat dari bawah. Namanya membangun, antum bangun masjid, bangun rumah, bangun gedung, itu dari atap, dari pondasinya dulu atau dari gentengnya dulu? Dari pondasi dulu. Bahkan dikatakan man bana baitan minas saqfi saqata saqwala rasi. Barang siapa yang membangun rumah dari gentengnya dulu, enggak bangun dari pondasi tapi dari genteng dibangun, maka gentengnya akan jatuh ke kepalanya. Demikian pula dai-dai yang mereka fokus terhadap siasa, politik, ya, sehingga mereka melupakan tauhid. Maka ini ibaratnya membangun rumah dari genteng dulu, bukan dari asasnya, bukan dari pondasinya. Maka bukan memperbaiki, tapi justru malah merusak. Ya, kalau kita ingin jaya di muka bumi ini, maka syaratnya tauhid. Antum baca firman Allah azza wa jalla dalam Surat An-Nur ayat 55, Allah azza wa jalla mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah azza wa jalla berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini syaratnya iman. Dan yang beramal soleh, apa janji Allah? Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang dulu yang dahulu berkuasa di atas muka bumi. Allah menjadikan umat-umat atau orang-orang seperti para sahabat radhiyallahu anhum berkuasa di muka bumi karena dengan tauhid. Dan Allah akan menguatkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka. Dari ketakutan, syaratnya apa? Ya budunani. Mereka hanya menyembahku saja. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak berbuat sekutu, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Ini merupakan syarat agar kita bisa jaya di muka bumi ini. Demikian pula Imam Malik rahimahullah juga pernah mengatakan, la yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan apa-apa yang umat dahulu, ya awal kita ini, para sahabat jalan terbaiki. Tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan kita saat ini kecuali sesuatu yang telah memperbaiki generasi pertama umat Islam itu dengan at-tauhid. Dengan tauhid maka akan baik umat ini. Sifat mereka yang ketiga, annahum ya'uduna ila kalamillah wa kalami Rasulullah SAW hina tanazu' wal ikhtilaf. Mereka senantiasa kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah ketika terjadi perselisihan. Jadi ketika mereka berselisih dalam sebuah permasalahan agama, maka pegangan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ucapan orang.
Contoh misalkan kaum muslimin berselisih dalam masalah di mana Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ada yang mengatakan di antara mereka Allah berada di mana-mana. Ada di antara mereka yang mengatakan Allah menyatu dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Maka sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengembalikan permasalahan ini rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca lagi Al-Quran, kita baca lagi Al-Hadis. Maka kita dapatkan bahwasannya Al-Quran menjelaskan kepada kita Allah Azza wa Jalla itu tinggi di atas arsy. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, tinggi di atas arsy. Demikian pula ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidaklah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit. Oh, kama qala SAW. Kemudian kita ringkas aja. Yang keempat adalah mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah, di atas ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak mendahulukan ucapan syekhnya, atau ucapan ustadznya, atau ucapan gurunya, atau ucapan kiainya di atas ucapan Allah dan di atas ucapan Rasulullah SAW. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan apapun, mendahulukan ucapan siapapun, mendahulukan akal siapapun di atas ucapannya Allah, firman Allah, dan di atas ucapannya Nabi SAW. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendengar lagi maha penyayang. Jangankan ucapan guru kita, jangankan ucapan syekh kita atau kiai kita, ucapan dua manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Jika ucapan beliau berdua radhiyallahu anhum menyelisihi firman Allah, menyelisihi sabda Nabi SAW, maka tidak boleh bagi kita mengikuti ucapan mereka berdua. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama, aqulu lakum qala sallallahu wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir kalian dihujani batu oleh Allah Azza wa Jalla. Aku khawatir Allah mengadab kalian dengan hujan batu, karena aku menyampaikan kepada kalian, ini loh hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda demikian. Kemudian kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini ucapan dua manusia terbaik. Sepakat para salaf, para kaum muslimin sepakat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, mereka adalah dua orang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wasallam. Tapi jika ucapan mereka berdua menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah, maka haram bagi kita mengikutinya. Yang kita dahulukan adalah firman Allah dan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang kelima, mereka tidak fanatik, mereka tidak taklid kecuali hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya taklid kepada al-haq, kebenaran. Mereka tidak fanatik, tidak taklid kepada seorang pun. Ya, ini sebagaimana bahkan wasiatnya para 4 imam madhab. Abu Hanifah rahimahullah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Empat-empatnya melarang pengikutnya dari fanatik buta. Ya, di antara ucapan mereka, anak akan bacakan ucapan mereka. Imam Abu Hanifah, juga Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Yang pertama ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami, mengamalkan pendapat kami selama dia tidak tahu apa dalil kami.
Jadi kalau antum nggak tahu dalilnya, Abu Hanifah berkata demikian, apa dalilnya? Maka beliau mengatakan jangan diikuti. Cari tahu dulu dalilnya. Jangan taklid kepada beliau. Beliau mengatakan tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kita selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat ini. Apa dalil kami? Maka kata beliau, ini dilarang oleh beliau. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, bisa salah dan juga bisa benar. Kullu banatin khata' famduru fi ra'yi. Maka timbang lagi pendapatku. Pendapatku timbangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Jika pendapatku tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah, gak ada masalah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan jika pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan sudah. Buang pendapatku. Ini wasiatnya Imam Malik rahimahullah. Demikian pula wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, Syafi'i pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wa da'u ma qultu. Jika kalian membaca kitabku dan kalian mendapatkan dalam kitabku ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka ambillah sunnah Nabi dan tinggalkan ucapanku. Ya, beliau menyuruh agar kita berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan pendapat beliau jika pendapat beliau menyelisihi as-sunnah. Demikian pula beliau mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Jadi beliau taklidnya kepada hadis, bukan ucapan beliau sendiri. Bahkan beliau dikenal ada qaulun qadim wa qaulun jadid. Ada pendapat beliau yang lama dan ada pendapat beliau yang baru. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar mengikuti ad-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid buta kepadaku dan janganlah kalian taklid kepada Malik, yakni Imam Malik rahimahullah, wala Syafi'i, demikian pula Imam Syafi'i, wala Al-Auza'i, Imam Auza'i, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi berpeganglah engkau dari mana mereka mengambil pendapat ini. Berpeganglah engkau dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan ucapan para imam-imam madhab yang 4 tentang celaan fanatik buta. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang keenam ya. Yang keenam, mereka itu berpegang teguh dengan syariat, dengan dalil. Mereka pasrah dengan wahyu Allah Azza wa Jalla dan mereka menundukkan akal mereka di bawah dalil tadi. Mereka tidak berpegang teguh dengan ra'yun pendapat, tidak berpegang teguh dengan akal mereka. Jadi mereka intinya beragama dengan dalil dan tidak dengan akal atau perasaan. Ya, ini banyak dalil-dalilnya, riwayat-riwayat atau riwayat para salaf yang menunjukkan celaan terhadap orang yang berpegang teguh dengan pendapat. Ya, ra'yun, akal. Jadi agamanya itu dibangun di atas akal, waliyadzubillah. Di antaranya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilm, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ashabur ra'yi a'da'us sunan. Orang yang menuhankan akal dalam beragama itu merupakan musuh-musuhnya sunnah. A'yadhumul ahadits an yahfaduha wa tafallatat minhum an ya'uha. Hadis telah membuat mereka capek untuk menghafalkannya. Wastahyu hina su'ilu an yaquluna na'lam. Ketika mereka ditanya kemudian mereka nggak tahu ilmunya, mereka malu untuk mengatakan aku nggak tahu, malu mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka fa'aradu sunan bi ra'yin, sehingga mereka berbicara, mereka menentang sunnah dengan akal mereka. Mereka berfatwa dengan akal mereka, bukan dengan dalil. Maka fa'iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati dari orang yang suka menuhankan akal, yang beragama dengan akal. Kemudian juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan lau kana dinu birra'yi
lakana batinul qadamain ahaqqa bil mas'i min dhahirihima. Ya kalau mungkin antum pernah belajar fikih tentang al-mashu, mashul khuffain. Ya, kalau wudu pakai kaos kaki atau mungkin pakai sepatu, itu nggak usah dicopot kaos kaki atau sepatunya, tinggal dilap aja kan? Tinggal dilap. Itu yang dilap, yang diusap itu atasnya atau bawahnya? Atasnya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu dibangun dengan pendapat, dengan akal, maka yang lebih layak diusap itu atas atau bawahnya? Bawahnya. Tapi karena agama ini dengan dalil dan Nabi mengajarkan yang diusap atasnya, maka wajib bagi kita untuk mengusap atasnya, bukan bawahnya. Bukan malah menentang, tidak cocok ini. Yang kotor kan yang bawahnya. Maka anak mau usap bawah, bukan. Tapi kita wajib tunduk terhadap dalil, kita usap atasnya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat para salaf ya tentang masalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah annahum wasatun bainal firaq kama annal Islam wasatun bainal adyan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka kelompok pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat ya. Jadi yang 72 tadi itu mereka itu yang pertengahan. Sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Contoh, Islam pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani dalam masalah nubuah kenabian. Yahudi kalau diutus kepada mereka seorang nabi yang mereka tidak sukai, seorang nabi yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, maka mereka akan mendustakannya. Bahkan ada di antara mereka yang membunuh nabi tadi tanpa hak. Ini Yahudi, suka meremehkan para nabi. Lawannya Nasara, mereka orang yang berlebih-lebihan terhadap para nabi. Sehingga mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, menyembahnya waliyadzubillah. Maka agama Islam pertengahan, agama Islam menjamakkan, ya mengamalkan sabda Nabi sallam, la tutruni, janganlah engkau memujiku secara berlebihan. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana Nasara memuji Isa secara berlebihan sehingga menjadikan Isa sebagai anak Allah atau menjadikan Allah itu sendiri menyembahnya waliyadzubillah. Fa inna ma ana abdu, kan aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasul, maka katakanlah aku hamba Allah dan Rasul Muhammad SAW. Menjamakkan bahwasanya Nabi SAW itu merupakan Abdullah, hamba Allah. Beliau itu hamba Allah, maka tugas beliau ya'bud wala yu'bad. Tugas beliau menyembah Allah, bukan disembah. Karena beliau Abdullah, hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, satu sisi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang wajib bagi kita memuliakan beliau, mengagungkan beliau, menaati beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan kabar beliau dan beragama sesuai dengan syariat beliau. Ini menjamakkan. Jadi menjamak pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, seperti misalkan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka pertengahan antara kelompok yang berlebihan, yaitu musyabbihah. Musyabbihah itu kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat, tapi sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Allah memiliki tangan, tapi sesuai dengan tangannya makhluk. Waliyadzubillah. Ini kufur akbar. Kufur akbar. Ya, mereka kufar. Sebaliknya meremehkan kelompok Mu'attilah. Mereka mengingkari sifat sama sekali. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat misalnya, atau mentakwil sifat. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama sifat makhluk. Ya, namanya sama, misalkan wajah dan wajah, tapi hakikatnya berbeda. Misalkan kita punya wajah, ya, afwan juga, kambing juga punya wajah. Apakah wajah kita dengan wajah kambing sama? Beda. Apalagi ya antara al-khaliq dengan al-makhluk. Judul beda. Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memiliki pendengaran, tapi pendengaran Allah tidak sesuai dengan pendengaran, tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki dua mata. Tidak sama dengan wajah, tidak sama dengan tangan, tidak sama dengan matanya para makhluk. Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, mereka tidak
belajar ilmu kalam. Mereka tidak berpegang teguh dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang membahas akidah hanya dengan akal tadi. Ya, jadi bukan dalil Al-Quran dan Sunnah pegangan mereka, tapi pegangan mereka akal tadi. Dan ini para ulama mencelah mereka habis-habisan. Bahkan yang diantara yang mencela mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam diriwayatkan di kitab Manaqib Asy-Syafi'i oleh Ibnu Abi Hatim, beliau pernah mengatakan la an yubtalal 'abdu bi kulli ma nahallahu anhu, dari riwayat ma'ada syirk khairun lahu minal kalam. Seandainya ada seorang hamba yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan melakukan semua dosa kecuali syirik. Dia berzina, dia membunuh, dia mencuri, dia minum khamr, dia judi, merampok. Seandainya orang tadi itu melakukan semua maksiat kecuali kesyirikan, kecuali kekufuran, maka kata beliau khairun lahu minal kalam. Itu masih lebih baik, masih mending dosanya dibandingkan dosa belajar ilmu kalam. Ilmu filsafat, memahami agama dengan akal, wal iyadzubillah, maka sebabnya akan menjadi kekufuran. Beliau mengatakan sebabnya walaqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma dhanantu musliman yaqulu dzalik. Aku telah memperhatikan ya orang-orang yang menuhankan akal tadi, ahlul kalam tadi, mereka mengucapkan sesuatu yang aku rasa gak ada seorang muslim pun mengucapkannya. Seperti misalkan ya, ini anak ceritakan, ada tokoh mereka ahlul kalam namanya Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi. Ya. Ini waliyadzubillah, sampai-sampai dia mengatakan semua yang ada di alam itu merupakan wujudnya Allah. Bahkan babi, kata dia, dan kera-kera itu merupakan wujudnya Allah, waliyadzubillah. Ini dia bisa mengucapkan ucapan demikian karena apa? Karena dia memahami agama dengan akal, dengan kalam tadi, sehingga dia apa? Tersesat. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedelapan adalah annahum yarfuduna ta'wil al-batil al-fasid. Mereka menolak takwil yang batil, takwil yang fasid. Ya, karena takwil yang fasid, takwil yang batil itu merupakan sumber dari kesesatan, kebid'ahan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadil rawafid wa iftaraqatil umma ala 73 firqah illa bitta'wil fasid. Tidaklah khawarij itu menjadi khawarij, mu'tazilah menjadi mu'tazilah, syiah rafidah menjadi syiah rafidah, dan tidaklah umat berpecah belah menjadi 73 golongan melainkan karena takwil yang fasid. Mereka menyelewengkan makna Al-Quran dengan makna yang batil, yang fasid. Seperti mereka mentakwil, ya, menyelewengkan makna Allah tinggi di atas arsy, padahal para sahabat, ya, para murid-murid mereka menafsirkan istiwa itu dengan tinggi ala wartafa. Tapi mereka mentakwilnya, mereka mengatakan enggak, maknanya bukan istiwa, bukan tinggi, tapi maknanya menguasai. Wajah Allah ditakwilkan dengan apa? Dengan pahala. Oh, bukan wajah namanya itu, tapi pahala. Tangan dikatakan apa? Kekuatan, kenikmatan. Ini takwil yang fasid. Ini sumber kerusakan. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bal su'ul fahmi anillahi wa rasuli aslu kulli bid'atin wa dhalalah nasyat fil Islam. Gagal paham terhadap Al-Quran dan terhadap As-Sunnah itu merupakan sumber dari segala kebid'ahan dan kesesatan yang muncul di agama Islam ini. Jadi sumbernya maka orang bisa menyimpang waliyadzubillah karena dia salah paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para salaf waliyadzubillah. Oleh karena itu, ya, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka sangat berhati-hati ketika menimba ilmu agama. Mereka menimba ilmu agama tidak dari sembarang orang, tapi mereka mengambil ilmu agama dari orang yang akidahnya, manhajnya lurus dan memang berkompeten dalam masalah ilmu, memang ahli ilmu, memang bukan orang jahil, orang yang bodoh. Ya, ini dalam rangka ya mengamalkan ayat-ayat juga, hadis juga wasit para salaf. Di antara Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut ilmu itu secara tiba-tiba, tidak.
Tapi kata Nabi SAW, yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga sampai-sampai kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menyisakan seorang alim pun di dunia ini, maka manusia akan menjadikan orang jahil sebagai ulama. Mereka akan menjadikan orang yang jahil, yang bodoh sebagai tokoh-tokoh yang dimintai fatwa. Fasu'ilu, akhirnya orang-orang jahil tadi ditanya, dimintai fatwa, fa'aftau bi ghairi ilm. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, berfatwa hanya dengan akalnya, berfatwa dengan dia tanpa Al-Qur'an, tanpa Sunnah. Maka kata Nabi sallallahu fadallu wa adallu. Orang tadi sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Demikian pula Nabi sallallahu juga pernah bersabda, inna min asyratis sa'an yultamasal ilmu 'indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu itu diambil dari asagir, yaitu dari ahli bid'ah. Ini menunjukkan para salaf ya, kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah itu berhati-hati dalam menimba ilmu agama. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu agama kalian yang menjadikan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka selektiflah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Kemudian ya, bahkan ini juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau memperingatkan masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman murid beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman pernah mendengar, sami'tu Syafi'i, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa dzukira man yahmilul ilma juzafan. Pernah disebutkan, diceritakan di hadapannya Imam Syafi'i seseorang yang menimba ilmu secara serampangan, sembarangan, tidak selektif dalam menimba ilmu agama. Faqal, kata Imam Syafi'i, hadza mithlu hatibil lail. Ini seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Apalagi zaman dahulu nggak ada lampu. Orang coba bayangkan cari kayu bakar di hutan tanpa lampu, bahaya sekali. Ya. Orang cari kayu bakar di malam hari tanpa bahaya sekali. Yaqta'u huzmatal hatab, dia mengambil ya seikat, memotong seikat ya kayu bakar, fayahmiluha, dia memikulnya, wala'alla fiha af'atal dahu wa huwa la yadri. Bisa jadi ya dalam kayu bakar yang diambil ada ularnya yang akan menyengat dia karena nggak ada lampu. Ya, maka ini perumpamaan bagi orang yang serampangan mengambil ilmu agama. Hati-hati, karena nanti bisa ada bahaya yang justru membahayakan dirimu. Ini sebagian dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kemudian yang sifat yang terakhir, meskipun bukan terakhir masih banyak lagi, antum bisa rujuk ke kitab-kitab para ulama. Mereka perhatian, ya sangat perhatian terhadap akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu merupakan penyempurna akidah, bukan bagian dari usul akidah. Tapi karena saking pentingnya, mereka perhatian dengan akhlakul karimah. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, akmal mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla al-Khaliq, dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menjalankan syariatnya, ya, dengan cara membenarkan kabar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dengan bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, bukan malah mencela Allah, bukan malah suudzon kepada Allah, tapi bersabar. Ini akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak kepada makhluk secara umum itu istilahnya badlun nada, mencurahkan al-ma'ruf, membantu mereka, ya, mengucapkan salam seterusnya. Dan juga kaful adza, mencegah bahaya dari makhluk tadi. Yang terakhir talaqatul wajh, ya, bermuka, ya, senyum dan seterusnya di hadapan al makhluk. Kemudian beliau mengatakan wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ini merupakan petunjuk Nabi. Orang yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik kepada istri. Tapi sangat sayang sekali banyak orang yang baik kepada temannya dan seterusnya, tapi ketika dia masuk rumah seakan-akan dia seperti singa, waliyadzubillah. Istrinya takut, anaknya takut, makanya bukan orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, ya, kepada istrinya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian ya poin yang terakhir
Kapankah seseorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah menjadi bid'ah? Ya secara ringkas bahwasanya yang bisa mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah al-bid'ah, karena dia menyelisihi usul akidah, karena dia menyelisih usul akidah. Ya, jadi kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ya, kesalahan itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar, yang paling tinggi itu kesyirikan dan kekufuran. Kemudian di bawahnya kebid'ahan. Ya, kemudian ada lagi dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Dan yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam atau yang bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah kebid'ahan, bukan maksiat. Ya, maksiat na'am, dosa besar. Ya, imannya kurang, na'am sahih dan wajib dijauhi. Tapi seandainya ada Ahlussunnah wal Jamaah yang bermaksiat, maka dia tidak keluar dari sunnah. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Ya, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata beliau, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah ia dengan gigiran kalian dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam masalah agama, karena setiap perkara baru dalam masalah agama itu sesat, bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Jadi Nabi menyebutkan lawannya sunnah, Ahlussunnah, lawannya apa? Ahlul bid'ah. Jadi yang bisa mengeluarkan orang dari as-sunnah itu kebid'ahan. Adapun jika ada seorang Ahlussunnah yang bermaksiat, maka imannya turun, imannya lemah, tapi dia tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau misalnya dia menyelisihi usul akidah, dia melanggar usul akidah yang di situ para salaf ijma', maka dia akan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya, di antara riwayatnya adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Beliau pernah mengatakan, wa minas sunnatil lazimah, di antara Ushulus Sunnah yang wajib diimani, allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun ahliya. Yang jika ada seseorang tidak beriman dengan salah satunya saja, tidak mau menerimanya, maka dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini usul akidah dan seterusnya? Dengan cara kita membaca kitab-kitab sunnah seperti Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian tadi Syarhus Sunnah karya Imam Muzani muridnya Imam Syafi'i, kemudian Syarhus Sunnah Imam Barbahari, kemudian Aqidatus Salaf Ashabil Hadits karya Imam Sabuni yang bermadzhab Syafi'i juga. Ada juga kitab I'tiqad A'immatil Hadits karya Imam Abu Bakar Ismail yang bermadzhab Syafi'i juga, dan masih banyak lagi kitab-kitab sunnah yang situ dijelaskan bahwasanya ini loh usul sunnah. Jika kita menyelisihinya waliyadzubillah, maka kita bisa menjadi ahli bid'ah keluar dari sunnah. Di antaranya masalah Allah memiliki sifat ketinggian, Allah istiwa di atas arsy, ini usul sunnah. Barang siapa mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy, maka dia keluar dari sunnah Jamaah, alias dia menjadi ahli bid'ah waliyadzubillah. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Cukup ya? Evi, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.